Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan sore hari ini akan menjelaskan tentang laporan bisnis yang kami jalankan, yaitu bisnis keripik pisang yang produknya kami namai dengan Crispy Banana Chips. Next. Kelompok kami sendiri beranggotakan yang pertama ada Okta Faradila, Meriska Saharani, saya sendiri Chandra Dery Andika, ada Aulia Rizky Sahara, dan yang terakhir ada Rifki Bimo Prayoga. Next. Sangat mudah menemui tanaman pisang di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung. Banyak masyarakat yang tahu bahwa pisang dapat dijadikan olahan makanan yang unik dan enak apabila melewati proses pengolahan yang tepat. Tidak hanya enak untuk dikonsumsi, ternyata pisang juga mengandung banyak vitamin seperti serat, kalsium, vitamin C, dan vitamin B, serta karbohidrat yang di dalamnya sangat baik untuk tubuh. Karena banyaknya gizi yang terkandung di pisang ini, hal ini kami jadikan peluang untuk menciptakan produk yang berkualitas, yaitu keripik pisang. Baiklah, selanjutnya dari tujuan bisnis ini, yang pertama memperoleh keuntungan, yang kedua sebagai solusi bisnis alternatif di tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini, dan yang ketiga yaitu membantu masyarakat untuk mendapatkan variasi cemilan. Next. Aspek teknis di sini yaitu pada bahan baku untuk membuat keripik dipersiapkan dengan cara diambil secara rutin setiap harinya agar kesegaran bahan tetap terjaga. Pembuatan keripik dibuat pada malam hari atau subuh sebelum kami menjalankan aktivitas harian. Keripik kemudian dibungkus dengan kemasan menarik lengkap dengan merek dagangan. Selain itu, bahan baku dari keripik ini selain pisang, kulit pisang, yaitu kami menggunakan bubuk cabai, bubuk coklat sebagai perasa, dan kami juga menggunakan teknologi mesin berupa parut untuk membuat keripik sendiri. Next. Yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Strategi STP yang digunakan untuk produk yang kami jual ini, yang pertama itu segmentasi, yang menjadi segmen untuk usaha keripik dari Crispy Banana Chips ini yaitu para pelajar. Sedangkan target dari produk yang kami jual ini memfokuskan semua warga kampus yang menyukai cemilan. Hal ini karena kami lebih memfokuskan untuk menjual produk kami di area kampus. Sedangkan untuk positioningnya sendiri, kami ingin menanamkan kepada konsumen bahwa produk yang kami jual ini peduli lingkungan. Hal ini kami lakukan dengan menggunakan kemasan kertas dibandingkan dengan plastik, karena kemasan kertas dinilai lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan kemasan plastik. Next. Untuk promosinya sendiri, kami melakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online. Untuk offline-nya sendiri, kami memasarkan produk kami melalui pembagian brosur dan juga word of mouth atau dari mulut ke mulut. Untuk online sendiri, kami melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Berikut ini adalah salah satu contoh iklan yang kami lakukan. Brosur ini kami sebarkan melalui media sosial Instagram. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Dalam aspek sumber daya manusia, kami membaginya menjadi 4 bagian, yaitu 2 orang bagian produksi dan 1 orang bagian distribusi, 1 orang bagian administrasi dan 1 orang bagian pemasaran. Di mana bagian produksi sendiri memiliki fungsi pertama mengolah dan membuat keripik, kedua bertanggung jawab pada kebersihan, ketiga memastikan kondisi produk. Kemudian pada bagian administrasi berfungsi pertama mengelola dan membuat laporan keuangan, kedua mencatat persediaan bahan baku. Kemudian pada bagian distribusi memiliki 2 fungsi, pertama untuk menjaga keamanan produk, kedua bertanggung jawab
atas pengiriman. Kemudian yang terakhir adalah pada bagian pemasaran yang memiliki 3 fungsi. Pertama, membuat akun sosial media atau media promosi. Kemudian kedua, membuat desain produk. Dan yang terakhir, membuat strategi produk, price, place, dan promotion. Berikut adalah aspek keuangan. Nah, dalam bisnis ini memiliki rincian biaya bulanan. Pertama ada biaya pemasaran, di mana itu meliputi biaya pulsa dan cetak brosur yang berkisar sekitar 200 ribuan. Kemudian ada biaya produksi, yaitu biaya alat produksi sekitar 500 ribuan. Kemudian ada biaya bahan baku sekitar 200 ribuan. Kemudian yang ketiga ada biaya operasional yang meliputi biaya transportasi yakni sekitar 350 ribuan. Di mana total dari biaya pemasaran ini sebesar 1.250.000 rupiah. Baik, selanjutnya ada estimasi pendapatan. Perhitungan estimasi pendapatan dari usaha Crispy Banana Chips ini sebagai berikut. Pendapatan per hari 15 bungkus dikali Rp10.000 menjadi Rp150.000. Dengan harga per bungkus adalah Rp10.000. Jadi keuntungan per hari mendapatkan Rp150.000. Jadi estimasi keuntungan per bulan dengan 26 hari kerja dikali Rp150.000 menjadi Rp3.900.000. Ini adalah estimasi penjualan minimal dan semuanya bergantung pada beberapa faktor, yaitu hari libur kuliah, kesehatan badan, dan cuaca buruk. Selanjutnya, estimasi titik impas atau break-even point. Cara menghitung titik impas yaitu BEP sama dengan pendapatan dibagi titik modal, yaitu pendapatannya Rp3.900.000 dibagi Rp1.250.000 menjadi 3,12. Artinya, untuk mengembalikan modal awal, kita harus menunggu selama kurang lebih 3 bulan dengan estimasi pendapatan minimal. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, cukup dari kami, kelompok 3, presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.